Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang reproduksi tumbuhan secara aseksual. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat reproduksinya. Nah, pada reproduksi seksual, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga membentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kemudian, sifat dari keturunan yang dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini menyebabkan sifat keturunan dari reproduksi seksual bervariasi. Tahukah teman-teman di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Lalu, bagian tumbuhan apa saja sih yang terlibat dalam proses reproduksi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ke dalam materi ini, alangkah baiknya kita mengingat-ingat dulu mengenai struktur dari bunga. Nah, di sini ada gambar bunga beserta strukturnya dan juga ada penomorannya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, yang nomor 1 ini adalah bagian betina dari bunga yang disebut dengan putik. Nah, kemudian putik ini terdiri atas yang nomor 2 ini adalah kepala putik. Kemudian yang nomor 3 ini adalah tangkai putik. Kemudian yang nomor 4 ada bakal buah dan yang nomor 5 adalah bakal biji. Jadi, di dalam putik ini terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan juga bakal biji. Kita lanjut, yang nomor 6. Bagian bunga yang nomor 6 ini adalah kelopak bunga. Yang nomor 7 ini adalah tangkai bunga. Kita lanjut, yang nomor 8. Yang nomor 8 ini merupakan bagian jantan dari bunga yang disebut dengan benang sari. Nah, kemudian benang sari ini terdiri atas tangkai sari yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10 ini adalah kepala sari. Jadi di dalam benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kemudian yang terakhir yang nomor 11. Yang nomor 11 ini adalah mahkota bunga, di mana mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang berwarna menarik. Makanya disebut dengan mahkota bunga. Nah, berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelamin, bunga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bunga tidak sempurna, di mana bunga tidak sempurna ini adalah bunga yang strukturnya hanya ada satu alat kelamin saja, alat kelamin betina ataupun alat kelamin jantan. Contohnya adalah bunga pepaya, bunga salak, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki 2 alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Contohnya seperti bunga sepatu dan bunga tulip. Kemudian, jika dilihat berdasarkan kelengkapan penyusun bunga, bunga juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, ataupun benang sari. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Yang kedua adalah bunga lengkap. Kategori bunga lengkap ini terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Nah, kemudian terdapat bagian penting yang terdapat pada struktur bunga. Nah, di sini ada bagian-bagian penting ya tentunya dalam struktur bunga. Yang pertama adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari dapat bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid.
yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau yang lainnya. Bagian yang nomor 2 adalah putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina, biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Jadi, alat kelamin jantan itu dinamakan benang sari dan alat kelamin betina dinamakan dengan putik. Yang selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan dan melindungi alat kelamin pada bunga sebelum terjadinya proses penyerbukan. Oleh karena itu, mahkota bunga biasanya berwarna mencolok dan menarik untuk menarik perhatian si serangga. Oke, yang selanjutnya ada kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah menutup bunga di saat masih kuncup. Kelopak bunga juga berperan sebagai alat perhiasan bunga atau sebagai penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Yang terakhir adalah tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting atau dengan batang. Sampai sini dulu ya penjelasan tentang struktur bunga. Nah, pada video berikutnya akan ditampilkan cara reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.